Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Di tengah kehangatan sinar matahari pagi dan hembusan angin sejuk kota ini, tersembunyi sebuah kisah yang hancur dan penuh dengan luka. Ini adalah kisah tentang rumah yang patah, di mana hati yang terpecah mencari penghiburan dan penyembuhan. Selamat datang di dunia di mana cinta terluka dan harapan bahagia terus ada. Namanya adalah Adian, seorang anak tunggal dari keluarga sederhana. Di permukaan, keluarga ini tampak seperti keluarga yang sempurna, lengkap dengan kehadiran ayah sebagai sosok pemimpin dan ibu sebagai pelindung. Mestinya seperti itu. Tetapi di balik pintu-pintu yang tertutup rapat, terdapat perasaan sakit dan kehampaan yang merayap perlahan. Inilah rumah mereka, tempat di mana seharusnya terdapat kedamaian dan kebersamaan. Tetapi percikan api pertengkaran terus menyulut keretakan yang tak tersembuhkan. Setiap hari tidak pernah sepi. Ada saja suara pertengkaran yang terdengar. Di dalam rumah ini, kehangatan keluarga telah pudar dan digantikan oleh ketidakpedulian dan kesendirian yang tumbuh subur. Adian seorang mahasiswa yang mentalnya hancur karena orang tuanya. Setiap hari Adian berangkat ke kampus, bertemu dengan dunia luar yang tak memahaminya. Kekesalan yang melanda hati membuatnya merasa tak karuan setiap hari. Tak seorang pun mengetahui kegelisahan batin yang menyelimuti dirinya. Di dalam kesendiriannya, ia menemukan kedamaian dan ketenangan, tetapi juga kekosongan yang tak terpenuhi. Bolos kuliah dan merokok seolah menjadi obat yang dapat sedikit menenangkannya. Teman dekatnya Adian adalah Nisa. Mencoba memahami kondisi Adian yang demikian, Nisa mengajak Adian menemui teman-temannya. Awalnya Adian ragu, namun setelah dia perhatikan, sepertinya asik juga bergabung dengan mereka. Begitu pikir Adian. Bermain dan minum dengan teman tanpa beban pikiran, canda tawa dan gurauan yang terus terlontarkan, bermain kartu kemudian mendapatkan uang. Terlihat menyenangkan sekali, bukan? Dan kemudian satu hal yang membuatnya kaget. Ketika Nisa mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sabu. Suatu barang yang haram untuk dikonsumsi. Ternyata mereka sudah sering berkumpul dan mengonsumsi barang haram ini. Adian yang sudah masuk dalam perkumpulan ini, akhirnya ia pun terjebak dalam jeratan narkoba. Sebuah pintu keluar yang seolah-olah menawarkan kedamaian palsu. Hari demi hari, Adian semakin kecanduan dengan narkoba dan minuman keras. Bahkan, ia rela menghabiskan uangnya untuk membeli semua itu. Awalnya Adian merasa seolah-olah semua masalahnya teratasi. Narkoba memberinya sensasi yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Memberikan rasa kebahagiaan palsu dan meluapkan kekesalan yang selama ini ia rasakan. Namun, apa yang tidak disadari oleh Adian adalah bahwa narkoba bukanlah solusi nyata untuk masalahnya. Seiring berjalannya waktu, efek negatif dari narkoba mulai merasuki tubuh dan pikirannya. Tubuh Adian menjadi lemah dan rapuh. Ia kehilangan semangat hidupnya, tidak lagi memiliki energi positif.
Ia terisolasi lebih jauh dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Dan semakin hari, kondisinya pun semakin terlihat sangat berantakan. Mari kita hentikan konsumsi narkoba dan menjadi sumber harapan bagi mereka yang merasa terjebak. Broken home atau perceraian orang tua dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap anak. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin akan terjadi pada anak-anak. Yang pertama, ada masalah psikologis. Anak-anak dari rumah tangga yang bercerai akan mengalami masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan stres. Mereka mungkin akan merasa kesepian, kehilangan rasa aman, dan merasa tidak diinginkan. Yang kedua, ada masalah perilaku. Anak-anak dari rumah tangga yang bercerai akan mengalami masalah perilaku seperti agresi, perilaku menyimpang, dan meningkatnya resiko penyalahgunaan obat dan alkohol. Anak-anak dari rumah tangga yang bercerai akan mengalami masalah akademis seperti kesulitan belajar, absen, dan penurunan kinerja akademik. Yang keempat, ada masalah hubungan interpersonal. Anak-anak dari rumah tangga yang bercerai akan mengalami masalah dalam membentuk hubungan interpersonal yang sehat. Mereka akan mengalami kesulitan mempercayai orang lain dan mengalami kesulitan membentuk hubungan yang mendalam dan berarti. Dampak broken home pada anak dapat bervariasi tergantung pada usia, kepribadian, dan situasi keluarga. Penting bagi orang tua untuk memperhatikan perubahan perilaku dan emosional anak mereka, serta memberikan dukungan dan bimbingan yang diperlukan. Pergaulan bebas dan narkoba adalah dua masalah serius yang dapat merusak masa depan seseorang. Edukasi tentang bahayanya pergaulan bebas dan narkoba sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah ini. Berikut ini adalah penjelasan lebih detail tentang masing-masing bahaya tersebut. Yang pertama, dari bahayanya pergaulan bebas sendiri mampu mengacu terhadap perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab dan tanpa pengamanan. Pergaulan bebas sendiri dapat menyebabkan resiko di mana terkena penyakit menular seksual atau disebut dengan PMS, kehamilan di luar nikah, dan masalah psikologi seperti depresi dan stres. Pergaulan bebas juga dapat membawa dampak buruk pada kesehatan mental dan emosional seseorang. Perilaku ini dapat menyebabkan seseorang merasa tidak dihargai dan kehilangan harga diri. Dalam jangka panjang, pergaulan bebas dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi ataupun cemas. Yang kedua, bahayanya narkoba. Narkoba sendiri adalah zat-zat yang dapat merusak sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan perilaku. Penggunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan, kerusakan organ tubuh, dan bahkan kematian. Narkoba juga dapat merusak hubungan sosial dan keluarga seseorang. Pengguna narkoba dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi secara normal, seperti bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, seseorang yang menggunakan narkoba dapat terlibat dalam kegiatan ilegal, seperti perdagangan narkoba dan kejahatan lainnya. Oleh karena itu, edukasi tentang bahayanya pergaulan bebas dan narkoba sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah ini. Edukasi ini harus dimulai sejak dini, baik dari keluarga, sekolah, maupun media massa. Adanya ini, seseorang akan lebih mampu untuk menghindari pergaulan bebas dan narkoba, serta memilih gaya hidup yang sehat dan positif. Anjing.